Topi atau uang 10 juta? Uang 10 juta buat apa? Buat beli batagor aja nggak cukup. Ren, mana 10 jutanya? Buat apa 10 juta? Aku pilih topi. Bagus kan topiku? Kamu anak tuyul ya. Kamu ngorbanin uang 10 juta cuma buat topi kayak gitu. Lah, aku dapat uang sebanyak ini dari mana? Ren, kamu nyolong celengan kakak ya? Sini balikin. Celengan yang ini? Iya, sini balikin. Itu banyak isinya. Isinya udah habis, aku jajanin semua. Jangkrik kau. Hah, dapat uang lagi? Jangan-jangan tiap orang marah sama aku dapat uang. Kalau gini aku bisa jadi orang paling kaya di dunia. Ren, kenalin ini Pak. Apa-apaan? Ren, lo apa-apaan sih cium orang sembarangan? Dia pacar baru kamu kan, jadi kamu kesel. Iya papa gue, dasar PA. Astaga, maaf om. Pipi saya jadi bau cumi. Aku habis makan cumi goreng terasi. Bagus tuh kotak pensilnya. Buat gue aja sini. Sini balikin, ini kado dari papa aku, balikin. Lah, kok uangku minus? Buat apa jatah bicaraku sebanyak ini? Aku kan introvert, bingung mau ngomong apa. Kamu harus menghabiskan jatah bicaramu sebelum waktunya habis. Kalau tidak, kamu bisa mati. Masa sih? Aku nggak takut. Mah, adik dapat jatah bicara 30.000 dan udah mau habis loh. Hebat deh anak mama yang satu ini. Jago banget ngomong. Iyalah, adik kan bawel, cerewet. Hey Ren, jatah bicaramu banyak kan? Mama sih nggak peduli kalau kamu nggak habisin jatah bicaramu, paling kamu mati. Yang penting masih ada adik, anak kesayangan mama. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Ma, adik berangkat. Iya adik, anak mama yang paling cantik dan pintar. Ini bekal makanan buat kamu. Ma, bekal aku mana? Kamu tahan lapar aja udah. Nggak usah boros minta-minta makanan. Kasian deh lo kakak culun. Ren, lo jelek, culun, bodoh, dodol, idiot. Apa sih kamu nggak jelas banget? Gue lagi ngabisin jatah bicara gue. Ya, tapi nggak ngatain aku juga kali. Balon, bunga, pelangi, gedung, buku, taman, pulpen. Aduh, berisik banget sih kamu. Jatah bicara gue 100.000 Ren. Gue harus habisin. Kamu percaya aja sama sistem gituan. Lo nggak tahu si Aldo semalam meninggal gara-gara nggak habisin jatah bicaranya. Apa? Aku nggak mau meninggal. Nanti siapa yang urusin kucing-kucing aku di rumah? Yeay, jatah bicara gue 50 lagi habis. Ren jelek, Ren jelek, Ren jelek, Ren jelek. Ren, lo ikut ngelayat gak nanti malam? Emang siapa yang meninggal lagi? Papanya Cucurut meninggal semalam gara-gara nggak habisin jatah bicara. Aku jadi ngeri-ngeri sedap. Mana waktunya sisa sedikit lagi. Halo Ren, gue punya tips nih buat lo biar bisa ngabisin jatah bicara lo. Gimana caranya? Aku kan gak suka ngobrol dan bingung mau ngomong apa. Lo ngitung angka aja Ren sampai jatah bicara lo habis. Ide yang bagus tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 298 ribu. Sisa berapa Ren? Halo Ma, Ren, kamu harus tolongin Mama. Jatah bicara Mama 2 juta. Mana bisa Mama habisin dalam waktu malam ini? Dijaga iblis atau malaikat? Siapa juga yang mau dijaga iblis? Anak-anak semua, ayo cepat masuk ke dalam bis. Kita sudah mau berangkat. Siap, Pak. Ren, jangan naik bis itu. Akan terjadi hal buruk. Guys, jangan naik bis itu yuk. Kita naik kendaraan lain aja. Sotoy banget sih lo Ren. Gue kan udah bayar mahal bis ini. Ya kali naik kendaraan lain. Iya, nggak jelas banget sih Ren ngatur-ngatur. Ren, gue ikut lo. Ayolah. Ren, lo tau nggak bus yang ditumpangi teman-teman kecelakaan? Astaga. Untung aja gue ikutin kata lo, Ren. Kalau nggak sekarang gue udah meot. Ma, aku pulang. Akhirnya anak Mama pulang. Kamu mau Mama masakin apa, Nak? Ren, beli makanan aja. Bilang mamamu jangan masak. Gak usah masak, Ma. Kita beli aja. Kenapa, Nak? Masakan Mama nggak enak ya? Jadi sedih, Mama. Gak gitu, Ma. Aku takut mama capek. Astaga, Ren, kamu tahu nggak? Untung aja tadi kamu suruh Mama jangan masak. Kompor kita meledak. 200 juta sekarang atau 2 juta setiap buat orang tersenyum. Aku kan suka lihat orang tersenyum karena kalau orang itu tersenyum berarti dia lagi bahagia. Ren, Mama gorengin ayam buat kamu, tapi gosong gara-gara Mama tinggal angkat jemuran. Mama buang aja ya. Jangan, Ma. Sini aku makan. Pasti rasanya tetap enak walaupun gosong karena yang goreng kan ibu bidadari. Bisa aja kamu. Kakak, ini adik abis gambar rumah. Bagus gak? Wah, ini gambar rumah terbagus yang pernah kakak lihat. Kamu berbakat banget. Serius kak, soalnya teman-temanku bilang gambarku jelek kayak mukaku. Mana ada, lagian mukamu kan cantik kayak princess. Ya emang sih aku cantik, kan yang jelek mah kakak. Dih.
Gue sedih banget salah potong rambut, malah jadi kayak Dora. Ih, enggak kok, rambutmu bagus. Mukamu kan emang udah cantik, mau model rambut apapun tetap cantik. Jangan muji gue kayak gitu dong, Ren, jadi enak. Hari ini aku bisa menambah dan mengurangi uang jajan orang. Sedih banget, uang jajan mama dikit, papamu pelit. Gimana lagi mah, gaji papa kan cuma 1 juta per bulan. Mah, coba lihat rekening mama, ada yang ngirim uang 10 juta. Pengen banget beli bakso goreng, tapi gue nggak punya uang. Gue cium wanginya aja deh dari jauh. Kasian banget kamu. Wah, uang jajan gue nambah. Sana beli bakso goreng. Uang jajan gue 100 juta per bulan. Orang tua gue kan kaya raya. Uang jajan lo berapa, Ren? 30.000. Oh iya, gue lupa. Orang tua lo kan miskin. Bapak lo kan cuma tukang bangunan. Kita nggak level. Loh, kok uang jajan gue hilang semua? Kemana ya? Dimakan kuntilanak. Kamu kenapa nggak ikut nonton ke bioskop sama teman-teman? Gue lagi berhemat, Ren. Oh, ngapain berhemat? Uangmu kan banyak banget, ke bioskop aja cuma bayar 100.000. Ya karena gue berhemat, gue jadi kaya. Kalau kalian kan tiap hari nonton ke bioskop, boros banget. Sekolah normal atau sekolah aneh? Aku penasaran sekolah aneh kayak gimana. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ren, kok kamu pakai kaos kaki panjang sih? Loh, emang biasanya juga harus pakai kaos kaki panjang kan di atas mata kaki? Di sekolah ini dilarang menggunakan kaos kaki panjang dan harus merah. Bu, tugas kemarin nggak dikumpulin, saya udah kerjain. Idih, lo kerjain tugas, siap-siap lo bakal dihukum. Hah? Ren, kamu kena hukuman push up 50 kali karena mengerjakan tugas. Bener-bener aneh. Astogiren, kuku lo potong. Iya, udah panjang, takut diperiksa. Di sekolah ini semua siswa wajib berkuku panjang dan dikutek warna biru. Gimana nih, kuku aku udah gundul gini. Siap-siap dipukul Bu Sari deh. Aduh, jadi semua yang ada di sekolah aneh ini terbalik. Ren, besok jangan lupa telat ke sekolah ya. Ntar kalau nggak telat lo bakal dihukum. Aneh bin ajaib. Semoga dapat banyak. Wah, 2.000, banyak juga. Dek, tolong anak ibu, dia sakit, kami butuh uang untuk berobat. Iya, Bu, cepat bawa dia ke rumah sakit ya. Makasih anak baik. Ren, kalau ada teman mama yang datang, bilang mama nggak ada di rumah ya. Tapi kan nggak boleh bohong, Ma. Udah, kamu nurut aja. Halo Ren, Tante mau ketemu mamamu dong. Mama nggak ada di rumah, Tan. Oh gitu. Kak, aku nemu kucing ini ketabrak di jalan. Kita harus bawa dia ke dokter. Ayo, Dek, kita harus cepat bawa dia sekarat. Kak, untuk biaya operasi kucingnya 10 juta ya. Iya, Dok. Semoga kucingnya selamat, Kak. Cika, jatah hatimu berapa? 30.000 nih Ren, kamu berapa? Banyak amat, aku 200. Hah? Jangan sampai habis loh Ren, gawat kalau habis. Emangnya kenapa kalau habis? Belum pernah ada yang habis, jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Permisi cu, tolong bantu nenek menyeberang jalan cu, mata nenek buta. Seumur hidup cuma bisa makan daging atau sayur, aku kan gak suka sayur. Nak, kamu pilih makan sayur kan seumur hidup? Enggak, Ma, aku pilih daging. Dasar anak bodoh, daging itu nggak sehat. Udahlah Ma, jangan dipaksa. Ren kan memang gak suka makan sayur dari kecil. Guys, mau ke kantin bareng nggak? Kantin sekolah kan udah ditutup Ren. Kok bisa? Iya, Bu, kantin ketahuan jualan daging. Kan kata pemerintah semua orang wajib makan sayur, nggak boleh ada yang makan daging. Oh, jadi udah nggak ada orang yang boleh jualan daging? Iya, emang lo nggak tahu semua orang kan wajib pilih sayur. Jangan bilang lo pilih daging ya. Enggak kok. Aduh, lapar banget, gak bisa nemu penjual daging lagi. Saya penjual daging satu-satunya di kota ini. Kamu mau beli 1 kilonya 1 juta? Mahal banget. Ya sudah, kalau nggak mau beli, paling kamu mati kelaparan. Saya mau beli, tapi boleh kan dicicil bayarnya? Boleh, ini dagingnya. Akhirnya udah kenyang makan daging. Jangan tangkap Diam saya. Oh, itu kan penjual daging yang tadi. Ren, lo kenal penjual daging itu? Dia ditangkap polisi karena menjual daging manusia. Takdir aku jadi ratu, berarti semua orang bakal tunduk sama aku dong. Tapi aku mau private buat ngetes teman-temanku. Hai Sisil. Ren, kenapa takdir lo di private sih? Iya, soalnya takdir aku jadi tukang beca. Hah? Berarti kita nggak level. Takdir gue jadi istri orang kaya. Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Jadi istri orang kaya aja udah sombong. Ren, takdir gue jadi pengusaha. Takdir lo jadi apa? Jadi tukang beca. Takdir lo rendahan banget. Nggak mungkin kan seorang pengusaha temenan sama tukang beca. Pergi lo dari sini. Hus, gue nggak mau lihat muka tukang beca. Itu kan si Ren calon tukang beca. Jangan deket-deket ntar ketular sial. Gimana nanti kalau dia jadi tukang beca, kita robohin aja becanya. Iya, biar tahu rasa dia. Ternyata semua orang jahat. Aku bakal tunjukin takdir aku yang sesungguhnya. Punya banyak teman atau banyak musuh? Selama ini kan semua orang emang gak mau temenan sama aku karena aku jelek. Bagus deh kalau lo sadar diri.
Culun gak punya temen ya lo, kasian deh lo. Gak apa-apa kok, aku seneng-seneng aja. Yakin? Lihat nih, gue bestinya Siska. Gue juga sahabatnya Siska. Beruntung banget gue punya sahabat kayak kalian. Kita berdua sayang banget sama lo, Siska. Iya, betul itu. Oh iya, ada film bioskop baru. Tapi nonton sama siapa ya? Sendiri aja deh. Pengen nonton bioskop. Ayo Siska, gue temenin. Ayo Siska, kita temenin kemanapun lo pergi, kita bakal temenin lo. Kan kita bertiga bestie. Andai aku punya sahabat kayak Siska. Ren, kita harus ke rumah duka sekarang. Hah, siapa yang meninggal, Pa? Siska meninggal, Ren. Kata polisi dia diracuni oleh 2 teman dekatnya karena dendam pribadi. Bisa tahu isi pikiran orang atau pekerjaan masa depan orang? Lebih seru bisa tahu pekerjaan masa depan orang kan? Ren, Mama hari ini mau lamar kerja jadi sekretarisnya Kim Jangkrik. Kira-kira bakal diterima nggak ya? Kim Jangkrik kan artis terkenal itu. Mama pasti diterima kok, aku jamin. Nilai IPA gue jelek, mana mungkin bisa jadi dokter kalau gini. Kamu suka nyanyi kan? Kok lo tahu? Udah kamu jadi penyanyi aja, pasti bisa sukses. Bener juga kata lo, gue mau coba ikut kontes nyanyi ah. Adik, kamu kenapa nangis? Teman-teman ngebully aku pas aku bilang mau jadi dokter. Udah gak usah dengerin mereka, kamu pasti jadi dokter kok. Makasih udah dukung aku, Kak. Ren, Mama keterima jadi sekretarisnya Kim Jangkrik. Selamat ya, Ma. Ih, ada anak baru namanya Kevin, badannya tato semua. Hai, gue boleh duduk di sebelah lo nggak? Kamu Kevin kan anak baru di sini? Iya, emang kenapa? Masalah buat lo? Hei, jatah bergerakmu berapa? Gak ada, Ma, aku gak bisa gerak. Mampus, jadi patung aja kau di sana. Papa pulang. Suamiku, aduh aku gak bisa jalan lagi. Papa beliin hadiah untuk Mama dan Ren. Ren gak ada di rumah, Pa. Dia udah pergi 5 hari gak pulang. Dia itu emang anak liar. Dia itu emang anak kurang ajar, mirip sama mama kandungnya. Kalau dia pulang, Papa bakal hukum dia. Iya, usir aja anak gak berguna itu. Ya udah, ini hadiahnya buat Mama semua aja ya. Mama tiri jahat. Loh, aku udah bisa gerak sekarang. Hilangkan jatah gerak Mama tiri. Orang jahat harus dikasih pelajaran kan? Ren, anak dajal, berani-beraninya kamu mengambil jatah gerak saya. Galak banget sih. Awas ya kamu, saya bakal aduin ke Papa biar kamu diusir. Ada apa ini? Pa, Mama tiri udah gak bisa jalan selamanya. Saya nggak mau punya istri lumpuh. Kita cerai aja. Jadi pintar atau jadi cantik? Jadi pintar lebih penting kan? Ren, udah kamu gak usah pergi sekolah lagi. Nilaimu itu selalu jelek, cuma malu-maluin orang tua aja, tau nggak? Aku bakal buktiin kok, Ma. Gak ada harapan. Aku bakal dapet nilai bagus. Kamu itu udah bodoh dari lahir. Itu kan cewek yang tiap tahun gak naik kelas. Iya, dia bodoh banget. Gak ada yang mau temenan sama dia. Jangan deket-deket yuk, ntar ketular bodohnya lagi. Silahkan kerjakan ulangan mat kalian ya. Gampang ini mah. Udah selesai, Pak. Ren, kok lo cepet banget selesainya? Lo pasti nyontek punya gue ya. Dasar tukang nyontek. Apaan sih? Aku nggak nyontek kok. Lo kan dodol. Pokoknya kalau nilai lo sampai bagus, pasti lo nyontek gue tadi. Ren, selamat ya, nilai kamu paling tinggi di kelas. Pak, Ren pasti nyontek saya pas ulangan tadi. Enggak, Pak. Saya beneran nggak nyontek. Iya Ren, Bapak percaya kok. Tania, nilai kamu aja dapat 30. Woi Ren, lo pasti nukar kertas ulangan kita kan? Udah bodoh, licik lagi. Dasarnya bocah gendeng, Bapak hukum ya kamu. Jadi orang kaya atau orang pintar? Kalau orang kaya udah pasti pintar kan? Belum tentu, Ren. Ya udah deh, jadi orang pintar aja. Perhatian semuanya, yang bisa menjawab paling cepat akan ibu kasih 50.000. Aku kan bodoh matematika. Udah pasti gue pemenangnya. Berapa hasil dari 200 dikali 5 dikali 4 dikali 8 dikali 7? 224.000, Bu. Betul, ini dia 50.000-nya buat kamu. Ih, kok si Dodol tiba-tiba jadi pinter? Tumben banget. Bapak punya pertanyaan, ikan paus bertelur di mana? Ikan paus kan melahirkan, Pak. Apa iya? Bapak salah dong selama ini. Tumben kamu pintar. Aduh, HP gue error. Kamu kenapa? Aku nggak tahu jalan pulang, Ren. HP ku error, gak bisa buka Google Map. Sini HP-nya, aku benerin. Hati-hati, ntar HP ku makin rusak. Kamu kan gaptek. Nih, udah bener HP-nya. Serius, pinter juga kamu.